Layam masuk ke dalam kawasan hotel. Ke halaman samping yang tadi dijadikan tempat acara pesta PT, Gondal Gandul. Di tempat tersebut hanya tinggal para kru penyelenggara. Mereka tengah sibuk membereskan peralatan pesta. Sedang tamu undangan, sudah tak ada satu pun yang terlihat. Karena memang acara telah selesai 1 jam yang lalu. Layam pun makin kebingungan. Ia belum bisa menemukan Orol. Layam merogoh handphone dari saku celananya. Ia berusaha menghubungi Orol kembali. Tetapi nomor tersebut sama sekali tak aktif sejak terakhir mereka berbincang tadi. Maka, Layam terpaksa menghubungi Haidar. Pikirnya, bisa jadi Orol tengah bersama Haidar saat ini. Panggilan Layam terhubung. Sayang, Haidar tak kunjung menerimanya. Layam pun mengirimkan pesan. Ia berharap Haidar mau membacanya. Selamat malam, Pak. Apa Bapak sedang bersama Nyonya Orol? Begitu pesan tersebut terkirim, pesan itu hanya terabaikan. Sama sekali tak ada balasan dari Haidar. Layam makin panik. Ia makin kebingungan untuk mencari keberadaan Orol yang sesungguhnya. Karena ia merasa Orol sedang tak baik-baik saja. Terpaksa, Layam putuskan untuk menelpon Anwar. Bisa jadi Anwar mengetahui keberadaan Orol saat ini. Karena bukankah tadi mereka di dalam pesta yang sama? Halo! Panggilan Layam langsung diterima. Halo, Pak. Dengan berat hati Layam memanggil Anwar dengan sebutan Papa. Layam, apa ini kamu, Layam? Anwar serasa tak percaya. Sang putra akhirnya mau menghubunginya dan mau memanggilnya dengan sebutan itu. Iya, Pak, ini aku Layam. Layam membenarkan. Ada apa, Layam? Kamu menelpon Papa? Apa kamu sedang butuh bantuan Papa? Katakanlah. Papa pasti akan membantumu. Anwar begitu menggebu-gebu. Tidak, Pak, aku tidak sedang ingin meminta bantuan Papa. Tapi aku hanya ingin bertanya sesuatu. Tanya apa, Layam? Apa Papa tahu di mana Nyonya Orol saat ini? Tidak. Papa tidak tahu. Di pesta perusahaan tadi, Papa duluan pergi. Karena tadi ada sedikit masalah di sini. Jelas Anwar. Pikirnya, Layam tak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Haf. Layam terdengar menghela nafas kecewa. Memang ada apa, Layam? Tanya Anwar. Tak apa-apa, Pak, ya sudah kalau gitu. Layam segera menutup panggilannya. Kini otaknya benar-benar buntu. Ia tak tahu lagi harus bertanya ke siapa untuk mencari keberadaan Orol. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah nama muncul di otaknya. Ririn. Bisa saja wanita itu tahu. Atau bisa jadi juga, Orol sedang bersama wanita itu. Aku harus ke rumahnya sekarang. Gumam Layam. Ia segera meninggalkan hotel. Memesan taksi online untuk mengantarkannya ke rumah Ririn. Haidar berlari di sepanjang koridor rumah sakit. Ia sedang menuju ke ruang operasi. Karena kata salah satu perawat, Orol sedang ditangani di ruangan tersebut. Begitu sampai, ruang operasi masih tertutup rapat. Maka ia harus bersabar untuk bertanya mengenai keadaan Orol saat ini. Haidar terus mondar-mandir di depan ruang operasi. Ia benar-benar panik. Ia takut cedera yang dialami Orol berakibat batal. Bahkan ia sempat berpikir, bisa saja Orol tak bisa diselamatkan. Enggak. Aku nggak boleh berpikiran buruk. Aku harus tetap berpikiran positif. Orol pasti baik-baik saja. Orol tak kenapa-napa. Ia hanya mengalami kecelakaan biasa. Bukan kecelakaan yang fatal. Haidar bergumam sendiri. Ia sedang menjauhkan pikiran buruknya. Cekrek. Tiba-tiba pintu operasi terbuka. Seorang perawat keluar dari ruangan tersebut. Haidar langsung menghampirinya. Ia ingin bertanya tentang keadaan Orol. Sus, apa istri saya baik-baik saja? Dia tak kenapa-napa, kan?
Tanya Haidar dengan ekspresi kepanikan. Apa Anda yang bernama Pak Haidar? Tanya si perawat. Iya, Sus. Saya yang bernama Haidar. Saya suami dari pasien yang bernama Orol. Terang Haidar. Begini, Pak. Istri Bapak mengalami cedera yang lumayan parah akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya. Kepalanya terbentuk sesuatu yang keras. Sekarang istri Bapak sedang ditangani oleh para dokter di dalam sana. Ya Tuhan. Haidar serasa ingin menangis mendengarnya. Ia sangat khawatir dengan keadaan Orol. Dan saya ingin menyampaikan juga, Pak, istri Bapak mengalami kehilangan darah yang cukup banyak. Dia membutuhkan transfusi darah secepatnya. Karena stok darah di rumah sakit ini sedang menipis, apa kira-kira Bapak mengenal seseorang yang mau mendonorkan darahnya untuk istri Bapak? Mungkin saudara atau orang terdekat Bapak? Saya saja, Sus, yang mendonorkan darah untuk istri saya. Darah kami sepertinya sama. Pasti darah saya cocok untuk dia. Haidar langsung mengajukan diri. Pikirnya, yang penting Orol bisa terselamatkan. Baik, Pak. Kalau begitu Bapak harus melakukan serangkaian tes darah dulu sebelum mendonor. Kami akan memastikan terlebih dahulu, apa benar darah Bapak cocok dengan darah Nyonya Orol? Iya, Sus. Sekarang juga Bapak harus pergi ke ruangan yang di sebelah sana. Nanti di sana akan ada perawat lain yang akan menangani Bapak. Si perawat menunjuk sebuah ruangan yang letaknya lumayan jauh dari keberadaan mereka saat ini. Iya, Sus. Saya akan langsung ke sana. Dengan tergesa-gesa Haidar berjalan ke arah ruangan yang dimaksud. Ia begitu antusias melakukan serangkaian tes darah demi keselamatan Orol. Berhenti di sini saja, Pak. Ucap Layam kepada si supir taksi. Supir itu pun patuh. Ia benar-benar menghentikan mobil yang dikemudikannya. Berhenti tepat di depan halaman rumah Ririn. Setelah Layam membayar ongkos taksi, Layam segera keluar dari mobil berwarna hitam tersebut. Mobil pun melaju pergi, sedang Layam, ia mulai melangkah masuk ke halaman rumah Ririn. Layam terus melangkah. Berjalan menuju ke pintu utama rumah. Dan setelah sampai, ia mengetuk permukaan pintu. Mengetuk sampai berkali-kali. Karena apapun yang terjadi, ia harus bisa bertemu dengan Ririn. Agar ia bisa menanyakan keberadaan Orol saat ini. Apa yang dilakukan Layam pun membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian, pintu akhirnya terbuka. Ririn dengan wajah sembabnya kini berdiri di hadapan Layam. Ririn pun nampak terkejut dengan kedatangan Layam. Kenapa kamu kesini? Ririn sedikit ketus. Karena ia tahu bahwa Layam ada di pihak Orol. Saya mau tanya, Kak, apa Nyonya Orol ada di sini? Cih! Ririn tampak berdesis sebal. Mana mungkin dia kesini? Dia sangat membenciku. Dan dia sudah tega mempermalukanku di depan umum. Dia tega membuka aibku bersama suaminya. Jadi kami tak mungkin bisa berteman lagi. Terang Ririn. Tapi kira-kira Kak Ririn tahu nggak Nyonya Orol sekarang lagi ada di mana? Mana aku tahu. Aku sudah tak peduli sama dia. Lagian, emang aku emaknya. Cibir Ririn. Haf. Lagi-lagi Layam menghela nafas. Kali ini karena rasa keputusasaannya. Ya sudah kalau gitu, Kak, saya permisi. Pamit Layam. Ia mulai melangkah menjauh dari keberadaan Ririn. Tetapi kemudian, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia menengok kembali ke arah wanita berlesung pipi tersebut. Kak! Panggilnya lantang. Apa? Ririn yang semula hampir masuk ke rumah, kegiatannya jadi tertunda. Apakah Ririn sekarang sangat membenci Nyonya Orol? Apakah Ririn begitu terluka karena perbuatannya? Tanya Layam. Tentu saja. Dia sangat tega sama aku. Dia kejam. Jawab Ririn.
Kalau begitu, Nyonya Oral juga merasakan hal yang sama terhadap Kak Ririn. Bahkan perasaan sakitnya jauh berlipat-lipat ganda dari perasaan sakit yang dirasakan Kak Ririn sekarang. Dia telah dikhianati oleh dua orang sekaligus. Dua orang yang sebelumnya sangat ia percayai dan sangat ia sayangi. Coba Kak Ririn bayangkan jika Kak Ririn berada di posisi dia. Kak Ririn belum tentu sanggup. Iya, kan? Ririn tercengang mendengar ucapan Layem. Hatinya sedikit terketuk karena kata-kata tersebut. Dia menyadari, dia memang sangat bersalah terhadap Oral. Kesalahan yang selamanya tak akan mungkin bisa termaafkan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Layem kali ini benar-benar pergi. Memesan taksi online kembali. Ia masih berusaha untuk mencari keberadaan Oral saat ini. Setelah melakukan pemeriksaan Haidar duduk tenang di ruang tunggu. Sambil ia terus berdoa. Semoga ia bisa menolong Oral. Semoga Oral bisa kembali sehat seperti sedia kala. Ia merogoh handphonenya, mengecek benda pipih tersebut. Seketika ia pun langsung melihat beberapa panggilan tak terjawab dari nomor milik Layem. Dan ia juga melihat ada pesan masuk dari bocah tersebut. Haidar pun langsung membuka dan membacanya. Selamat malam, Pak. Apa Bapak sedang bersama Nyonya Oral? Haidar pun segera mengetik balasan. Oral sedang di rumah sakit. Dia baru saja mengalami kecelakaan. Sekarang dia sedang ditangani oleh dokter. Haidar hampir mengirimkannya. Tetapi kemudian ia urungkan. Ia menghapus ketikan balasannya tersebut. Ia menutup pesan dari Layem. Ia mengabaikannya. Untuk apa aku memberitahu pada dia? Oral adalah istriku. Aku tak mau ada laki-laki lain yang sok-sokan baik kepada istriku. Aku tak mau Oral makin tertarik sama dia. Gumam Haidar. Ia tengah berbicara sendiri. Tap, tap, tap. Seorang perawat berjalan mendekat ke arah Haidar. Perawat itu adalah salah satu petugas yang tadi juga ikut melakukan tes darah pada Haidar. Permisi, Pak. Sapa si perawat setelah sampai di hadapan Haidar. Ya, sus. Haidar pun langsung beranjak berdiri. Apa hasilnya sudah ada? Saya cocokkan untuk istri saya? Tanya Haidar. Iya, Pak, sudah ada hasil. Tapi saya kurang tahu mengenai hasilnya. Dokter akan memberitahukan sendiri kepada Bapak. Jadi Bapak dimohon untuk ke ruangan Dokter Sugiono. Ruangannya di sebelah sana, Pak. Si perawat menunjuk ruangan yang ia maksud. Baik, sus. Saya akan segera ke sana. Haidar patuh. Ia segera pergi ke ruangan tersebut. Ruangan milik Dokter Sugiono. Tok, tok, tok. Haidar mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Setelah itu, ia pun membukanya. Haidar langsung melihat keberadaan si dokter. Dia seorang laki-laki tua. Wajahnya mirip dengan tokoh film-film Jav yang sering ditontonnya. Dokter itu tengah asik melakukan velocity di depan kamera handphonenya. Dan begitu melihat kemunculan Haidar, ia langsung kelincutan. Selamat malam, Dok. Sapa Haidar. Ia pura-pura tak melihat apa yang baru saja terjadi. Walau sebetulnya, ia ingin ikutan melakukan velocity. Kan, kali aja bisa for your face di TikTok. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Balas si dokter. Bagaimana hasil saya, Pak? Saya cocokkan untuk istri saya. Begini, Pak, setelah kami melakukan pengecekan Bapak dan Nyonya Oral, kalian sama sekali tidak cocok. Tidak cocok? Haidar terheran. Ya, Bapak bergolongan darah sedang Nyonya Oral bergolongan B. Meskipun secara teori golongan sering disebut sebagai pendonor universal, tapi kenyataannya tidak semua pasien bisa langsung menerima begitu saja. Itu hanya berlaku untuk yang diproses khusus, atau sel merah tanpa plasma. Dan saat kami melakukan uji silang di laboratorium, kami melakukan cross-match test, ternyata
Wah, Nyonya Oral memberikan reaksi penolakan terhadap Da. Wah, Bapak, ini bisa mengakibatkan antibodi yang dimiliki oleh Nyonya Oral yang bergolongan Da. Wah, B dapat menyerang Da. Wow, karena tidak ada kecocokan. Maka jika tetap ditransfusikan, bisa berisiko terjadi reaksi yang berbahaya. Tunggu, Dok. Haidar menyela ucapan Dr. Sugiono. Jadi golongan Da? Wah, istri saya B? Benar, Pak. B? Haidar serasa tak percaya. Karena setahu dia, golongan Da, wah ibunya Oral adalah A. Ia mengetahuinya saat dulu ibunya Oral sempat mengalami kecelakaan juga. Jadi Haidar berpikir, otomatis golongan dar, A Oral sudah tentu A, atau U. Tapi jika sekarang pada kenyataannya, Oral bergolongan Da, wah B, bisa dipastikan golongan Da, wah Brata juga B, karena Brata adalah ayah Oral. Namun, jika begitu, berarti Haidar bukanlah anak Brata, karena ia memiliki golongan darah O, sedang Marlin A. Harusnya, ayah kandung Haidar bergolongan Da, wah yang sama dengannya. Kalian ngerti nggak sih sama penjelasanku ini? Dan maaf ya, misal salah mendeskripsikan. WKWK. Dok, bisa saya minta tolong sekali lagi? Ucap Haidar. Minta tolong apa ya, Pak? Tanya si dokter. Bisakah Bapak melakukan tes DNA untuk kami berdua? Apakah kami memiliki ikatan Da? Wah, atau tidak? Kenapa Bapak ingin tes tersebut? Bukankah Nyonya Oral adalah istri Anda? Anu, Dok. Saya hanya penasaran saja. Oh, begitu. Baiklah, nanti saya akan menyuruh staf laboratorium untuk melakukannya. Terima kasih, Dok. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Seorang perawat masuk ke dalam. Selamat malam, Dok. Sapa si perawat. Ya, Sus. Ada apa? Barusan stok Da, wah sudah datang, Dok. Dan kebetulan ada Da, wah yang cocok dengan Da, wah Nyonya Oral. Syukurlah. Dokter sangat lega, begitupun dengan Haidar. Kalau begitu saya akan tangani istri Anda dulu ya, Pak. Dokter beranjak dari tempat duduknya. Iya, Dok. Saya akan menunggu di luar. Dan jangan lupa dengan permintaan saya tadi mengenai tes DNA. Saya ingin tahu hasilnya secepat mungkin. Kalau bisa hari ini juga. Berapapun biayanya akan saya bayar. Iya, Pak. Dokter menyanggupinya. Beberapa jam kemudian. Hari berikutnya. Keadaan Oral sudah stabil. Dia sudah keluar dari ruang operasi. Kini ia sudah dibawa ke ruang perawatan. Walaupun ia masih belum siuman dan masih terpasang alat-alat medis di tubuhnya. Haidar begitu setia menemani Oral. Duduk di samping ranjang Oral. Sampai ia tak sempat makan, minum, mandi, bahkan buang air besar yang biasanya selalu rutin ia lakukan. Haidar hanya fokus dengan keadaan Oral. Ia tak memikirkan apa-apa lagi. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Lalu pintu itu pun terbuka. Seorang perawat masuk ke ruangan rawat inap Oral. Selamat siang, Pak. Sapa si perawat terhadap Haidar. Siang juga, Sus. Balas Haidar. Bapak dipanggil Dr. Sugiono, disuruh ke ruangannya. Sepertinya hasil tes DNA yang Bapak minta hasilnya sudah keluar. Benarkah, Sus? Iya, Pak. Haidar beranjak dari posisi duduknya. Ia berlari pergi. Ia begitu bersemangat untuk datang ke ruangan Dr. Sugiono. Ia ingin tahu hasil tes DNA tersebut. Tok, tok, tok. Haidar mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara Dr. Sugiono. Haidar pun masuk ke dalam. Dan segera duduk di hadapan si dokter. Apa hasilnya sudah keluar, Dok? Tanya Haidar. Sudah, Pak. Ini. Dokter menyerahkan selembar kertas berisi hasil DNA. Haidar pun segera menerimanya. Ia memperhatikan lekat-lekat. Dan akurasi kecocokan hasilnya adalah 0%.
Yang artinya, Haidar dan Orol tidak ada hubungan dah. Wah,